Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Saudara, dalam episode kali ini saya ingin membahas tentang Bunda Maria, ibunda dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita percaya bahwa dia melahirkan Tuhan Yesus padahal dia belum pernah berhubungan seksual. Artinya dia mengandung karena kuasa dari Roh Kudus seperti yang Alkitab nyatakan. Dan Yesus itu tidak dibuahi dari benih laki-laki, dan karena itu dia memiliki satu keunikan. Dia tidak memiliki dosa yang diwariskan oleh Adam. Tapi saudara, ternyata di dalam pandangan gereja-gereja, dalam sejarah gereja sampai hari ini ada sebuah permasalahan mengenai bagaimana memahami Maria, ibunda Tuhan Yesus ini. Yang paling jelas adalah kita, Kristen Protestan, tidak berdoa melalui perantara Maria, ibunda Tuhan Yesus. Gereja Katolik Roma yang melakukannya. Tetapi ternyata saudara, dari tiga aliran besar atau aliran utama dalam kekristenan, yaitu Kristen Protestan yang adalah pecahan dari Gereja Katolik Roma. Tetapi sebelumnya ada yang bernama Gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks dan Gereja Katolik Roma, mereka sama-sama punya pemahaman yang cukup mirip atau serupa bahwa Maria, Ibu Yesus, tidak hanya melahirkan Yesus pada saat dia masih perawan, tetapi dia tetap perawan meskipun setelah dia melahirkan Tuhan Yesus. Dan mereka percaya pada hal-hal yang tambahan lainnya mengenai Maria ini. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma. Mereka menjadikan Ibu Yesus atau Maria ini sebagai orang yang paling penting setelah Tuhan Yesus, di mana umat Tuhan itu bisa meminta bantuan kepadanya atau berdoa kepadanya untuk menjadi perantara kita kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, Matius 12 ayat 46 hingga 50 adalah adegan yang akan kita amati. Saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Sebelum saya membahas ayat ini, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa memahami dengan benar apa yang seharusnya ya Tuhan, agar kami tidak salah percaya tentang ibunda, seorang perempuan yang kau kasihi, yang kau karuniakan. Apakah kami kurang menghormati atau jangan sampai kami terlalu menghormatinya sebagaimana seharusnya, sebagaimana keadaan yang seharusnya, yang sebenarnya. Tolonglah kami Tuhan untuk memahami topik yang tidak mudah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, doktrin yang mencengangkan karena menempatkan Maria ibunda Tuhan Yesus di atas manusia yang lain. Karena mereka percaya Maria tetap perawan sampai ia kembali ke surga. Dengan demikian, mereka percaya Yusuf tidak pernah bersetubuh dengan Maria meskipun setelah Maria melahirkan Tuhan Yesus. Dan mereka percaya bahwa oleh karena Yesus itu harus lahir tanpa dosa, maka Maria juga tidak memiliki atau tidak mewarisi dosa warisan atau dosa keturunan dari Adam. Nah saudara, ternyata ketika saudara mempelajari topik ini, ternyata tidak sedikit orang yang percaya, bahkan sebagian bapak-bapak gereja di abad kedua dan ketiga dan abad keempat itu rata-rata semuanya percaya bahwa Maria itu adalah seperti itu. Maka kita seperti melawan
tokoh-tokoh yang penting yang berpengaruh di dalam sejarah gereja. Bahkan saudara, beberapa tokoh reformasi juga masih percaya kepada doktrin ini. Nah saudara, ternyata ada satu dokumen yang menjadi salah satu sumber utama dari pemahaman atau doktrinal ini. Itu dokumen abad kedua yang berkata bahwa Yusuf itu sudah tua dan sebenarnya sudah pernah punya istri dan punya anak-anak dari pernikahan yang pertama. Dia adalah seorang duda. Jadi istrinya yang pertama sudah meninggal, itu sebabnya dia akan menikahi atau bertunangan dengan Maria. Tapi saudara, pandangan yang ini bahkan melangkah lebih jauh bahwa Maria adalah semacam abdi Tuhan yang bersumpah untuk hidup suci alias tetap perawan. Nah, nama dokumen ini adalah Injil Yakobus atau Proto Injil Yakobus. Kenapa disebut Proto Injil? Karena dokumen ini ingin mengisi atau ingin menjelaskan detail tentang latar belakang siapakah Maria ini, ya, menjelaskan kelahiran dan pembesaran Maria dengan nama orang tua Maria, sehingga Maria ini dianggap tidak memiliki dosa asal dari Adam. Dan konon kitab ini ditulis oleh Yakobus, saudara laki-laki Tuhan Yesus, yang tentu saja cukup berkontradiksi karena mereka percaya pada doktrin keperawanan Maria. Sehingga mereka yang percaya pada doktrin ini berkata, kalau kita membaca di dalam Alkitab ada saudara-saudara Yesus, itu hanyalah kemungkinannya adalah dua. Yang pertama bisa jadi itu menunjuk kepada sepupu Tuhan Yesus, karena menurut mereka dalam tradisi Ibrani atau orang Israel, kata saudara itu tidak strict kepada saudara kandung, tetapi juga bisa kepada saudara sepupu. Tetapi ada pandangan juga yang mengatakan, seperti yang saya sudah jelaskan tadi secara singkat, bahwa Yusuf itu sebenarnya sudah pernah menikah dan dia termasuk orang yang sudah cukup punya usia. Dan saudara-saudara Yesus berarti itu menunjuk kepada saudara sambung dari Tuhan Yesus. Jadi Maria hanya punya satu anak, yaitu Yesus, dan saudara-saudara Yesus yang ada disebutkan di dalam Alkitab, di dalam Alkitab kita, itu adalah anak-anak dari pernikahan pertama Yusuf. Mereka kemudian memperkokoh pandangan mereka dengan menjelaskan itu sebabnya mengapa pada waktu Yesus melayani, kita tidak lagi mendengar atau disebutkan kehadiran Yusuf karena Yusuf sudah meninggal. Logikanya karena Yusuf itu jauh lebih tua daripada Maria, sehingga ketika Yesus mulai pelayanan berusia 30, Yusuf itu sudah meninggal. Dan argumen yang berikutnya mereka mengatakan, itu mengapa Tuhan Yesus ketika dia disalibkan dan Maria ibundanya ada di hadapannya menyaksikan dia disalibkan, dan ibu Yesus sedang hadir bersama dengan seorang murid atau rasul Tuhan Yesus yang dia kasihi, yang diyakini adalah Yohanes, dan Tuhan Yesus menitipkan ibunya, yaitu Maria, kepada Rasul Yohanes. Dan mereka berkata, kalau seandainya Yesus itu benar-benar punya saudara kandung, seperti Yakobus atau Yudas, sungguh tidak masuk di akal Yesus menitipkan ibunya kepada seseorang yang bukan kerabatnya, bukan kepada saudara kandungnya, Yakobus atau Yudas, tetapi kepada Yohanes. Yang tentu saja kita bisa membantah hal itu. Nah, tetapi mari kita melihat beberapa data dalam Alkitab, saudara. Pandangan bahwa Maria itu adalah sejak kelahirannya itu sudah punya keunikan, dia tidak mewarisi dosa asal. Mereka mengargumentasikan itu dari Lukas 1 ayat 28 hingga 30. Itu teks yang biasa kita dengar pada waktu musim Natal di bulan Desember. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, salam ini
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, saudara, di dalam terjemahan Latin Vulgata, teks ini, hai engkau yang dikaruniai, dimaknai seperti apa yang diyakini oleh Gereja Katolik dan Ortodoks Timur, bahwa Maria itu sejak lahirnya sudah dikaruniai oleh Tuhan. Tetapi, mari kita melihat ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia apa? Kalau kita membaca ayat berikutnya adalah bahwa dia akan mengandung, dan anak itu hendaklah dia namai Yesus, karena dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat dunia. Dan Maria bertanya bagaimana hal itu mungkin sebab dia belum bersuami. Dan kita tahu penjelasan malaikat bahwa Roh Kudus akan turun ke atasnya. Nah, saudara, jadi dari konteksnya sebetulnya agak dipaksakan untuk mengatakan maksud dari perkataan malaikat itu, Maria dikaruniai, adalah bahwa sejak lahirnya dia sudah dikaruniakan. Kenapa? Karena kita melihat istilah yang sama dipakai di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 46 hingga 47. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dia dipilih untuk menjadi raja. Dia dipilih untuk meneruskan atau menggantikan Saul. Dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan satu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Jadi Daud mendapatkan karunia, dia dipilih untuk menjadi raja. Bahkan dia dipakai Tuhan untuk menuliskan cukup banyak dokumen atau bagian dari Alkitab kita. Dan dia memohon untuk diizinkan mendirikan bait suci untuk Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan stop, dibatasi. Salomo lah yang mendirikan. Nah, jadi kata salam engkau yang dikaruniai kepada Maria tidak harus diartikan Maria itu adalah seorang perawan dan tetap perawan setelah melahirkan Tuhan Yesus, apalagi untuk diartikan bahwa dia itu tidak memiliki dosa, mewarisi dosa dari Adam, ya, melainkan dia dikaruniakan karena dia adalah seorang yang percaya dan taat kepada Tuhan, dia orang yang hidupnya kudus, tetapi dia mendapatkan kasih karunia untuk bisa melahirkan, untuk mengandung dan melahirkan Juru Selamat dunia. Nah, saudara, tentu kita tidak membahas secara detail karena waktu tentang bagaimana Maria itu, bagaimana Yesus dikandung Maria dan tidak mewarisi dosa dari Adam. Penjelasan sederhananya adalah itu sebabnya Maria itu tidak bersetubuh. Ya, Yesus lahir tanpa benih dari laki-laki dan dosa keturunan Adam itu diwakili oleh laki-laki. Ini butuh penjelasan yang lebih detail, tetapi untuk kali ini cukup sampai di sini saja. Ya. Dan Maria itu bukan berarti dia tidak memiliki dosa, karena di dalam nyanyian pujiannya dia juga berkata Tuhan adalah juru selamatnya, artinya dia juga mengakui dia adalah seseorang yang membutuhkan juru selamat. Nah, mari kita melihat lagi ketika mengapa kita percaya bahwa Yesus itu memiliki saudara kandung. Kalau kita membaca Matius 13 ayat 55 hingga 56, ini adalah perkataan sanak famili atau orang-orang sekampung dengan Tuhan Yesus. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya? Dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Inilah teks yang dipercaya oleh Gereja Katolik, bahwa ini harus diartikan nama-nama Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, saudara-saudara perempuan Tuhan Yesus, ini adalah, kalau tidak saudara sepupu, adalah
saudara sambung dari Yusuf dari pernikahannya yang pertama. Tetapi saudara, walaupun hal itu bisa saja, tetapi kalau kita membaca, kita melihat konteksnya, sungguh terasa tidak alami untuk mengartikan ini adalah saudara sepupu atau adalah saudara sambung dari Tuhan Yesus. Mengapa? Mari kita melihat di dalam Markus 6 ayat 1 hingga 4. Saya bacakan, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Nah, saudara, kalau kita melihat teks ini, maka sungguh terlalu dipaksakan untuk mengartikan perkataan orang-orang di kampung, di lingkungan yang mengenal Yesus. Ini menunjuk kepada kerabat atau saudara sambung Tuhan Yesus. Mengapa saya berkata demikian? Karena perkataan mereka cukup detail. Bahkan mereka mengenali Yesus sebagai tukang kayu, bukan anak tukang kayu. Ini berarti Yesus sendiri dikenal oleh mereka. Yesus pernah meneruskan pekerjaan Yusuf, ayahnya. Dan mereka berkata, bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria, saudara. Jadi tidak dijelaskan ini adalah sepupu atau adalah saudara sambung. Karena kalau Yesus adalah kalau Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon dan saudara-saudari perempuan Tuhan Yesus ini adalah dari pernikahan pertama Yusuf, sungguh terasa tidak masuk akal. Hal itu tidak disinggung oleh orang-orang yang mengenal Yesus dan keluarganya. Ya. Nah, lalu kita melihat lagi Galatia 1 ayat 19. Ini adalah pengalaman Paulus ketika dia bertobat dan dia akhirnya bertemu dengan orang-orang percaya yang gereja mula-mula di Yerusalem. Dia berkata demikian, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Jadi Paulus mengenali Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Dia tidak menyebutkan ini adalah saudara sambung, apalagi sepupu Tuhan Yesus. Dan kita melihat di dalam surat Yudas, Yudas berkata, Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Jadi dia enggan untuk menyebut Yesus Kristus sebagai saudaranya. Tetapi dia mengerti nama Yudas itu nama yang cukup banyak. Di kalangan Rasul Yesus saja ada 2 orang bernama Yudas. Sehingga dia mengidentifikasi dirinya sebagai saudara Yakobus. Yakobus ini adalah Yakobus yang disebutkan oleh Paulus dalam suratnya, yang disebutkan oleh Lukas di dalam kisah para rasul, yang adalah saudara dari Yesus, Tuhan Yesus. Nah, kalau Yakobus ini adalah sepupu atau adalah saudara sambung Tuhan Yesus, mengapa di dalam kitab kita Perjanjian Baru tidak ada satupun dokumen atau perkataan yang menjelaskan demikian, kecuali sampai di abad kedua, yaitu yang tadi itu, Injil Yakobus atau Proto-Evangelion of James.
yang diyakini yang dimiliki oleh dunia salinan yang dimiliki adalah diyakini ditulis pada tahun 145 hingga 150 Masehi. Jadi kalau itu benar-benar adalah Yakobus, saudara Yesus, entah itu sepupu ataupun saudara sambung, itu jelas tidak masuk akal karena sudah 100 tahun lebih dari Yesus. Jadi saudara, kalau kita membaca, saudara mau tertarik kepada isinya, saudara bisa menemukannya di internet. Ada banyak yang menjelaskan apa saja isinya. Nah, tetapi saudara akan melihat detail-detail yang dipaksakan, yang ditambahkan. Dan bagi saya itu tidak terlalu mengejutkan. Karena kitab ini termasuk yang kita sebut sebagai apokrifa. Dan apokrifa adalah dokumen-dokumen yang muncul di abad kedua, abad ketiga, abad keempat yang memakai pseudonim atau orang yang mencatut nama orang yang real. Seperti tadi, Yakobus, saudara Yesus. Ada namanya Injil Thomas, ada namanya Injil Petrus. Tetapi kalau kita membaca isinya atau detailnya, itu benar-benar terinspirasi dari Perjanjian Baru, tetapi banyak cerita-cerita atau tambahan-tambahan yang tidak sesuai dan memunculkan doktrin-doktrin yang baru seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ada gereja denominasi besar di dunia ini yang percaya pada keperawanan Maria sampai seterusnya dan menjadikan Maria itu unik, menjadikan Maria itu lebih tinggi dari manusia yang lain. Nah, saudara, dan yang terakhir, mengapa kita tidak percaya ada perkataan dari Tuhan Yesus yang di awal saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar, berusaha menemui dia. Kalau benar, saudara-saudara ini adalah saudara sambung, sungguh tidak masuk akal mengapa ibu Maria itu bersama saudara-saudara sambung Tuhan Yesus. Mereka sudah dewasa, harusnya mereka sudah hidup masing-masing. Nah, lalu orang berkata kepadanya, lihat ibumu dan saudaramu ada di luar berusaha menemui engkau. Yesus, meskipun dia menghormati orang tuanya, mengasihi saudara-saudaranya, tetapi Yesus seperti agak meremehkan. Ya, dia berkata, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Yaitu kalian, orang-orang yang kalau kalian melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dengan kata lain, bagi Tuhan Yesus, ibunya hanyalah ibu yang melahirkan dia ke dalam dunia ini. Memang Maria adalah dikaruniakan. Tetapi kalau seandainya, meskipun tidak terjadi, kalau seandainya Maria itu berubah setia kepada Tuhan, maka bagi Tuhan Yesus, Maria tetap adalah orang berdosa biasa, seperti orang lain pada umumnya. Nah, jadi itu sebabnya kita sebagai kaum Protestan, kita tidak berdoa kepada Maria, kita tidak percaya kepada hal-hal yang ditambahkan, yang tidak berasal dari Alkitab atau kitab suci kita. Kiranya renungan hari ini boleh menambah wawasan saudara, dan mari kita bersimpati kepada saudara-saudara kita, gereja Katolik atau gereja Ortodoks, yang percaya bahwa Maria itu mempunyai kedudukan yang spesial di antara manusia. Saya percaya Maria punya kedudukan yang spesial. Dia adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang sangat setia, yang sangat hamba Tuhan yang patut menjadi teladan. Dia tentu adalah umat Tuhan yang lebih baik dari saya. Tetapi dia bukanlah seperti yang digambarkan oleh gereja Katolik atau gereja-gereja lainnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.